Tidak ada yang aneh pada hari pertama Raka tiba di desa Sumberwening. Setidaknya itulah yang ia pikirkan saat mobil tua yang mereka sewa berhenti di ujung jalan berbatu. Udara sore terasa lebih dingin dibanding kota, dan angin membawa bau tanah basah yang anehnya terlalu kuat, padahal matahari masih menggantung terang. "Sudah sampai," kata ibunya pelan. Raka turun dari mobil dan menatap rumah di hadapannya. Bangunan itu tidak terlihat rusak atau angker seperti rumah kosong di film horor. Catnya masih putih, halamannya bersih, dan jendelanya utuh. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit, seolah rumah itu sedang memperhatikannya. Jalan menuju rumah mereka berakhir tepat di pagar kayu yang sedikit miring. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Padahal dari kejauhan desa terlihat cukup padat. Seolah-olah rumah itu sengaja diletakkan terpisah. "Bu, kok rumahnya jauh sendiri?" tanya Raka. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka pintu pagar dan berkata, "Masuk saja dulu." Sejak ayahnya menghilang 3 tahun lalu, ibunya sering menjawab pertanyaan dengan cara seperti itu, menghindar, menunda, atau berpura-pura tidak mendengar. Saat melangkah ke dalam, Raka langsung mencium bau tanah yang lebih kuat. Bukan bau busuk, hanya lembab dan tua, seperti hujan yang tersimpan terlalu lama. Malam pertama mereka di rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan angin pun seperti enggan melewati halaman. Raka memeriksa jam dinding di ruang tamu. Jarumnya bergerak normal, pukul 01.48. Ia masuk ke kamar dan berbaring, menatap langit-langit yang retak halus seperti urat. Saat matanya mulai berat, bunyi langkah kaki terdengar. Perlahan, berirama, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas kepalanya. Raka langsung duduk, jantungnya berdebar. "Bu," panggilnya pelan. Langkah itu berhenti. Ia keluar kamar dan melihat ibunya berdiri di dapur, membelakanginya. Lampu dapur menyala redup. "Bu, tadi ada suara." Ibunya mengangkat tangan, seolah menyuruh Raka diam. Ia sedang berbicara, tapi tidak ada orang lain di sana. "Iya, aku tahu. Belum sekarang. Dia masih belum siap." Raka merinding. Ibu ngomong sama siapa? Ibunya berbalik cepat. Wajahnya pucat. "Kamu ngigau," katanya tegas. "Tidur lagi." Raka ingin membantah, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Saat kembali ke kamar, ia sadar jam dinding di ruang tamu kini berhenti. Jarumnya menunjuk 02.17. Keesokan harinya, Raka mencoba memintakan desa lewat ponselnya. Anehnya, saat ia mencari alamat rumah mereka, tidak ada apa-apa. Jalan tempat rumah itu berdiri seperti terpotong begitu saja. Ia bertanya pada tetangga terdekat, seorang kakek tua yang sedang menyapu halaman. "Pak, rumah saya yang di ujung jalan itu dulu milik siapa?" Kakek itu berhenti menyapu. Wajahnya berubah kaku. "Oh, rumah itu. Kalian sebaiknya tidak sering menyebut yang lama." "Maksudnya?" Kakek itu menatap Raka lama, lalu berkata, "Rumah itu tidak jahat, Nak. Tapi ia menunggu." Malam kedua, Raka bermimpi berdiri di ruang tamu rumah itu. Dindingnya basah seolah berkeringat. Dari dalam tembok terdengar napas berat. Saat terbangun, ia menyadari ia berdiri di ruang tamu sungguhan. Tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Cermin besar di dinding memantulkan bayangannya, tapi ada jeda aneh. Gerakannya tidak langsung mengikuti, seolah bayangan itu berpikir dulu sebelum meniru. Raka mundur, bayangan itu tersenyum. Dengan tangan gemetar, Raka membuka kardus lama yang belum sempat dibongkar. Di dalamnya ada foto-foto lama. Salah satunya membuat napasnya terhenti. Foto ayahnya. Ayahnya berdiri di depan rumah ini, rumah yang sama, dengan ekspresi tegang. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan yang sudah memudar. "Jangan sebut namanya." Raka menelan ludah. "Nama siapa? Ayah?" Saat ia mengucapkan kata itu, lampu di rumah padam serentak. Dari dalam tembok terdengar bisikan berat dan dekat. Terlalu dekat. "Akhirnya kau pulang."